teman-teman, kembali lagi nih ya sama channel kita Klateners ya. Kalau di video lalu kok rambut saya kayak jamet nih ya, jambul. Oh nggak apa-apa ya. Ding ding pa ding ding. Jadi balik lagi ya. Kalau di video yang lalu kita udah lihat ya gimana saya jalan-jalan ke 20 negara lebih atau 25 ya. Oh ya, by the way, tadi intronya tak ganti ya, soalnya intronya yang kemarin tuh Wahgu lucu gitu ya, jadi Wahgu itu bahasa Jawa. Oke, karena saya orang Jawa ya, jadi suka bahasa Jawa ya, medok gitu. Terus nah di video kali ini kita akan bahas tentang gimana tipsnya untuk kerja di kapal pesiar ya. Kenapa saya bahas itu? Karena di video yang lalu ada yang komen ya, dari teman kita Heri ya. Nah ini yang tak tunggu, tipsnya gratis dan digaji pisan. Wah. Nah jadi di video ini kita nanti akan bahas tipsnya berdasarkan pengalaman saya yang udah saya lalui ya. Walaupun saya udah berhenti kerja kapal pesiar, tapi saya ingin berbagi ya pengalaman sama tips-tipsnya ya yang saya lalui dulu ya, yang saya jalani. Nah, kenapa saya bikin videonya sekarang? Karena sekarang ini kapal pesiar udah mulai beroperasi ya. Kalau kemarin waktu pandemi itu semua berhenti beroperasi ya. Ini teman-teman saya udah pada berangkat ya, yang masih aktif di kapal pesiar ya. Jadi di negara sana itu udah mulai reda. Nah, tapi sebelumnya saya mau nambahin dulu ya. Jadi nambahin negara yang saya kunjungi ya. Jadi nih, tapi ini foto ya, karena videonya tuh hilang. Di video di negara ini hilang, jadi saya mau nambahin negara yang pernah saya kunjungi dulu ya waktu saya kerja di kapal pesiar ya. Nah ini ada Aruba itu masih di wilayah Belanda kalau nggak salah, kerajaan Belanda. Ini Bonaire juga. Nah Bonaire ini kita bisa ketemu sama orang Suriname ya, yang jualan, ada yang jualan soto, ada yang jualan ayam sambal bawang, ayam goreng sambal bawang gitu, pakai bahasa Jawa lagi. Nah terus ini Curaçao ya juga masih wilayah Belanda ya, kerajaan Belanda. Nah ini Finlandia nih yang bikin saya seneng banget di negeri ini ya, saat jatuh cinta gitu. Begitu saya datang, wah saya langsung mikir, ini kalau saya punya anak cowok saya akan kasih nama Finland nih, karena keren banget. Saya jatuh cinta sama negeri ini. Wah ini di Gembok Cinta ya. Wah ini indah ya. Ini di gereja ya. Terus nih ya masih di Gembok Cinta. Nah ini anak saya ya, namanya Finland ya, Theo Finland Joel Absalom, cowok ya. Nah ini sama istri saya, anak saya. Nah terus ini di Labadi itu Haiti ya. Nah ini di Madeira, tempat kampungnya Ronaldo. Jadi deket sama rumahnya Ronaldo. Nah ini wilayahnya Portugal ya. Nah ini museumnya Ronaldo deket sama dermaga pelabuhan ya, tempat bersandar kapal itu. Nah ini saya di Malaga, nah Meksiko. Nah oke, itu jadi tambahnya berapa ya, 7 ya kalau nggak salah, jadi sama kemarin 32. Wah banyak ya. Nah oke, selanjutnya waktu kemarin saya upload video itu kan saya share-nya di beberapa sosmed ya. Terus ada yang komen, kok gratis orang buang air kecil aja bayar, kok bisa keliling gratis. Nah sini saya akan jelaskan maksudnya gratis ya. Jadi maksudnya gratis itu teman-teman nggak usah beli tiket ke negara-negara sebut. Jadi ke masing-masing negara beli tiket nggak usah, kita cuma perlu ngurus biayanya ke kapal pesiar, maksudnya untuk jadi kru kapal pesiar ya. Nanti biaya-biaya itu balik kok dalam waktu beberapa bulan, maksudnya balik tuh balik modal. Jadi kan kita digaji ya, gajinya kan kapal pesiar tuh lumayan ya. Nah misalkan nih kalau kita mau berlibur sendiri nih, saya udah cek di Google ya, ke London kan Eropa, jadi airportnya di London ya. Maksudnya dulu saya joinnya di London. Nah dari Jogja ke London ini 14 juta. Ini plus 2 juta itu kayaknya PP ya. Nah itu baru satu negara ya. Terus selanjutnya nih waktu Miami ya. Nah penerbangan ke Miami dari Jogja ya. Nah
ini 47 juta, bayangin aja kalau 20 negara masing-masing beli tiket segitu kan habis banyak ya. Nah dengan kerja kapal pesiar kita tuh nggak perlu ngabisin banyak segitu ya, jadi kita kerja sambil jalan-jalan, jadi digaji ya. Nah jadi maksudnya gratis tuh kayak gitu, gratis untuk jalan-jalannya, tapi untuk ke kapal pesiarnya jadi kru itu ada biaya yang harus dikeluarin ya. Kira-kira itu kalau saya dulu ngeluarinnya awal aja, jadi sekali untuk jadi kru pertama kali itu kurang lebih 30 juta kurang lebih ya. Ada beberapa perusahaan yang waktu berangkat itu nggak perlu beli tiket, jadi habisnya nggak segitu, mungkin kurang dari itu, mungkin berapa belas juta gitu ya. Terus kalau joinnya deket kayak di Asia itu juga murah ya, jadi nggak, biayanya beda-beda, tapi kurang lebih segitu kalau waktu saya dulu, karena joinnya di Amerika ya. Karena harus beli tiket untuk pertama aja. Selanjutnya kalau kita kerja di sana kan 8 bulan. Untuk kontrak pertama itu rata-rata 8 bulan, terus pulang berangkat lagi nggak perlu bayar apa-apa lagi ya. Jadi untuk pertamanya aja keluar segitu, seterusnya gratis ya, untuk kontrak berikutnya gratis. Nah oke, selanjutnya kita akan masuk ke tips-tipsnya. Wah, jadi saya dulu kerjanya tuh awal itu saya kerja di 2 perusahaan ya. Pertama saya kerja di Carnival. Nah ini Carnival, wah saya pakai sandal Swallow. Swallow itu the best ya, jadi asik ya jalan-jalan sana, bangga produk Indonesia pakai Swallow. Ini Carnival ya. Perusahaannya juga kapalnya banyak, sekitar 25an kalau nggak salah ya, kalau belum nambah mungkin udah nambah ya. Nah terus selanjutnya saya 2 tahun Carnival, terus 2 tahun di Royal Caribbean. Nah ini Royal ya, Royal Caribbean. Nah terus oke. Nah syarat-syaratnya tips-tipsnya untuk kerja di kapal pesiar itu apa ya, yaitu pertama menurut saya ya, jadi menurut pengalaman saya itu bahasa Inggris itu, jadi teman-teman tuh ya banyak yang bilang ya di kapal itu nggak perlu bahasa Inggris, nggak perlu pintar-pintar ya memang bener di kapalnya nggak perlu, tapi untuk melaluinya itu loh, untuk menuju ke situ, jadi kita kan harus interview. Nah interview itu tahapannya banyak ya, dari agen lokal, terus agen pusat, terus user tuh perwakilan dari sana, dari luar ya. Kalau misalnya perusahaannya di Miami ya dari Miami datang nanti wawancara itu, jadi tahapannya banyak. So you don't have to be perfect in English, but you can answer what they ask. Jadi kayak gitu ya, walaupun Inggris saya juga pas-pasan, tapi saya bisa kerja di sana ya. Jadi kalau bahasa Inggris teman-teman tuh harus ini ya, banyak kan yang wah ketahan di sini, wah you have to break it out ya, di break aja, keluarin aja, say what do you want to say ya. Jadi ngomong aja nggak apa-apa, jadi mereka tuh nggak apa-apa, nggak terus kalau grammar salah, kamu salah nggak, jadi mereka tuh santai aja ya, selama mereka ngerti nggak apa-apa ya. Jadi itu ya. Terus umurnya itu kalau di sini tuh waktu teman-teman saya tuh waktu itu ada yang 19 tahun juga, terus sampai kalau kapal pesiar kalau setahu saya 35 ya, jadi kalau udah 35 lebih untuk daftar awal tuh nggak bisa, tapi kalau udah pengalaman terus umurnya lebih dari 35 itu bisa dilanjut tuh bisa ya. Nah terus diperlukan modal yang kayak saya tadi bilang ya, syarat tips kedua itu modalnya untuk di awal aja ya, habis itu kan gratis. Nah oke, ini banyak ya teman-teman yang diikut orang saya bisa berangkatin terus habis banyak gitu kan. Jadi yang kayak saya tadi bilang itu rata-rata itu 30 juta. Nah kalau habis lebih dari itu hati-hati ya sama namanya calo ya teman-teman. Kalau mau kerja di kapal pesiar itu, kalau mau ikut lembaga itu yang benar-benar udah terbukti bisa berangkatin gitu, misalnya lembaga pelatihan atau apa gitu kan. Nah terus tips ketiga nih, itu tadi ya hati-hati sama calo ya. Terus lanjut ke tips 3 ini, yaitu menurut saya itu
jasmani rohani, karena kita nanti perlu dicek kesehatannya. Jadi ini ya saya apa ya, nah jadi ini yang saya kasih lihat nih apa, ini medical check saya. Jadi nanti teman-teman kalau mau berangkat tuh dicek dulu kesehatannya, ada masalah apa, jadi harus benar-benar sehat ya. Dan kalau ada masalah sama kesehatan nanti kan keluar biaya lagi ya. Jadi make sure pastikan kalau tubuhnya sehat jasmani sama rohani. Kenapa rohani? Karena kerja di sana tuh nggak gampang ya. Jadi jauh dari keluarga itu nggak gampang. Jadi ada yang nangis, ada yang stres, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya gitu kan ya, karena masalah di rumah gitu kan. Jadi harus diperlukan kesehatan rohani atau mental gitu ya. Jadi itu. Terus untuk tips yang keempat nih menurut saya ini dokumen ya. Nah dokumen nih saya kasih lihat di sini ya. Dokumennya antara lain yang untuk ini paspor, ada paspor, terus ini belakangnya buku pelaut, Simon Book, ini gimana ini ya, nah kayak gini, wah ini di staples ya, jadi nggak bisa lihat. Terus nanti teman-teman juga bisa search di Google saya. Terus ini apa nih, oh ini sudah saya punya, ini Marlin Test nih ya, Marlin Test, jadi tes bahasa Inggris di bidang kelautan gitu, enggak ding, mencakup semua gitu. Jadi namanya kalau di apa kru kapal pesiar itu namanya Marlin ya, kayak TOEFL-nya kru gitu ya. Nah terus tapi buku pelaut udah. Kalau paspor tadi kan cara nyarinya di apa, di imigrasi, antar imigrasi itu bisa. Terus Simon Book nanti bisa dibantu sama agent ya, agent tuh yang bantu ngurusin, atau nyari sendiri itu bisa di pelabuhan ya kalau nggak salah ya. Oh di pelabuhan, kalau dulu saya dibantu agent ya, jadi nggak ngurus sendiri. Nah terus BST itu Basic Safety Training, jadi bentuknya nah kayak gini ya, sertifikatnya kayak gini bentuknya, wow nah ya. Terus jadi basic safety training kita tuh di training, kalau dulu saya selama semingguan di training di Semarang. Jadi kita ditempa semi militer gitu ya, suruh push up, suruh gendong temen, suruh berenang gitu kan. Itu syaratnya tadi training keselamatan gitu intinya. Terus ada lagi itu SAT, nah Security Awareness Training ya, ini sertifikatnya. Jadi kita juga training mengenai keamanan ya, jadi aware, jadi kita waspada terhadap keamanan, safety awareness training ya. Nah terus waktu saya itu juga saya perlu tuh SID. Nah ini SID, nah kayak gini bentuknya, kecil. Jadi ini Civil Identity Document, nah ini dokumen apa, identitas pelaut gitu ya. Nah terus ada lagi visa. Nah visa itu di dalam paspor ya, ini di dalam paspor di sini nanti ada visa ya, ada fotonya. Ini untuk syarat masuk ke negara gitu. Nah terus lagi ya itu dia. Nah terus ini yang nggak kalah penting itu yaitu sertifikat hotel atau job training. Jadi teman-teman tuh harus punya pengalaman training di hotel paling nggak 6 bulan atau kerja di sana lebih dari 6 bulan ya. Sertifikatnya kayak ini saya ini ya. Terus apalagi ya, oke, habis itu interview ini yang apa, kalau syarat udah interview itu yang saya tadi bilang mengenai bahasa Inggris. Jadi interview itu ada banyak juga ya tahapannya. Jadi agent lokal maksudnya yang dekat dengan kota kita, kayak saya di Klaten dulu, agent lokalnya di Jogja. Terus wawancara lagi di Jakarta gitu ya. Terus habis itu di Jakarta 2 kali user tuh jadi perwakilan dari kantor besar di luar sana interview kita. Nah jadi user itu nanti pakainya bahasa Inggris. Oh maksudnya dari awal emang pakainya bahasa Inggris ya, nanti di agent lokal itu ntar mereka tes gimana level Inggris kita gitu. Jadi semua pakai bahasa Inggris, makanya penting untuk bahasa Inggris ya, setidaknya ngerti aja. Tapi sampai kapal juga Inggrisnya tuh santai, nggak baku-baku banget ya.
nanti campur-campur juga sama bahasa Spanyol, bahasa Filipina, India gitu kan, jadi sama negara lain campur-campur. Nah oke, kiranya gitu tips dari saya untuk kerja di kapal pesiar ya. Jadi sedikit tips ya, kalau mau nanya-nanya bisa komen atau DM di sosmed saya. Waduh, DM. Wah, ada motor lewat. Ranking ya. Terus oke, segitu dulu video kali ini tentang tips gimana kerja di kapal pesiar. Nah, nanti di video berikutnya kalau ada yang tanya bisa saya bahas atau komen ya. Nanti nanya, komennya bisa dibahas di video berikutnya, atau nanti video berikutnya mungkin masih mengenai kapal karena masih ada beberapa yang saya mau bagikan. Mungkin mengenai dalamnya kapal, terus makanannya kru kayak gimana gitu ya. Jadi nantikan di video berikutnya. Terima kasih atas waktunya telah menonton. Jadi jangan lupa ya untuk subscribe, subrek untuk video ini supaya channelnya berkembang, supaya saya semangat lagi untuk bikin video berikutnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa, jaga kesehatan teman-teman. Oke.